Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam belajar. Selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Kang Riz. Dengan saya Kang Riz akan berbagi lagi kepada teman-teman semuanya mengenai studi kasus Microsoft Excel ya, berbagi di dunia IT. Oke, selain pada kesempatan kali ini ya, di video kali ini saya akan membagikan lagi atau melanjutkan kembali dari pembahasan studi kasus part sebelumnya. Jadi kalau saya buka lagi lembar yang lalu ya itu mengenai daftar studi kasus, ini masih di admin dan data entry ya, terutama untuk kategori input dan validasi data pelanggan ya teman-teman ya. Dan untuk filenya nanti biasa ya teman-teman bisa download sendiri ya untuk master file ini. Nah ini akan terus berprogres ya sesuai dengan pembuatan video. Kemudian untuk materi keduanya yaitu file kedua ya, yaitu file tempat kita berlatihnya itu sudah saya sediakan juga, teman-teman bisa download juga nanti di deskripsi ya teman-teman. Dan untuk pembahasan kali ini akan melanjutkan kembali ya dari materi sebelumnya yang dimana untuk materi sebelumnya kita memvalidasi nama pelanggan ya, itu tidak boleh ada angka, karakter yang memang tidak diperbolehkan. Nah, sekarang di sini saya akan mencoba membagikan pada teman-teman ya, di mana kasusnya kita ingin membatasi inputan email teman-teman. Dan di sini cukup sederhana saja. Jadi salah satunya adalah kita ingin untuk email ini harus selalu ada add ya, teman-teman ya. Jadi untuk alamat emailnya selalu ada add ya kan. Jadi kalau tidak ada add dia akan dianggap tidak valid, teman-teman ya. Oke, sebelum ke pembahasan praktiknya, kita lihat dulu dari sisi materi, teman-teman ya. Jadi ini materinya, dimana untuk kolom input email di sini kolom untuk alamat email pelanggan ya, dan untuk deskripsi kolomnya itu. Dan di sini dimana untuk validasi yang diterapkannya itu adalah format email harus valid ya. Contohnya misalkan user@domain.com ya. Jadi ada add-nya teman-teman ya. Kemudian untuk formulasinya ini saya coba buatkan sesederhana mungkin ya, model seperti ini. Kalau teman-teman punya adjustment yang lainnya, silakan teman-teman bereksperimen lagi ya menggunakan formula yang pendekatannya model seperti apa, silakan. Kemudian untuk contoh kasusnya di sini, jikalau kita tuliskan misalkan raden@mail.com itu akan valid ya. Tapi kalau kita misalnya tulisnya radenmail.com tanpa add, maka itu tidak akan valid teman-teman ya, atau invalid. Oke, kita langsung saja ke praktiknya. Jadi di sini sudah ada kolom email dan ini seperti biasa ada bekas hasil latihan saya. Saya clearkan dulu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman ketika memulai data validasi seperti biasa, gampangnya adalah kita seleksi dulu ya datanya. Mungkin sebelum ke sana saya lengkapi dulu mungkin di sini ya. Saya copy paste aja biar cepat. Jadi untuk C5 C4 ya, dari C4. Nah, atau saya copy aja semua lah. Ini saya paste value saja. Jadi biar data validasi sebelumnya itu masih ada teman-teman. Nah, ini gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang nanti ingin belajar silahkan download saja filenya ya. Nah, kemudian untuk di sini ya kita yang email ya. Nah, ini kita sebentar saya kopikan dulu formulanya teman-teman ya. Karena saya malas ngetik lagi. Jadi kita seleksi ya untuk data validasinya yang akan kita berikan data validation. Kemudian pilih di menu data, kemudian di data tools ya ada data validation. Nah, kemudian untuk di validation kriterianya ya, ini kita ganti dari yang drop down list ini yang defaultnya dua itu adalah any value, kemudian pilih custom ya untuk formula teman-teman. Nah kemudian kita masukkan formulanya di sini kita pastikan dan di sini untuk untuk penulisan format formula yang saya itu pakai titik koma teman-teman. Jadi saya ganti pakai titik koma. Kalau teman-teman tidak menggunakan titik koma berarti tetap ganti gunakan koma. Kemudian adjustmentnya lagi di sini adalah untuk sel targetnya itu saya berarti arahkan ke D3 teman-teman ya, karena di sini untuk awal seleksinya itu di D3 teman-teman ya. Saya langsung saja begini ke D3 untuk sel targetnya. Kemudian kita oke kan saja teman-teman. Kita oke kan saja. Nah, maka di sini untuk rank cell ini sudah ada data validasinya teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kita ketikkan di sini misalkan Raden ya tadi ya contohnya itu Raden nggak pakai Gmail, nggak pakai add ya, bisa langsung saja radengmail.com, maka di sini akan di apa namanya tuh di restrict ya, di restricting gitu ya. Jadi ada peringatan untuk bahwa data tersebut tidak valid atau tidak bisa kita masukkan ya. Ini sebenarnya untuk istilahnya tuh message-nya itu bisa kita ganti sebenarnya teman-teman ya. Jadi di data validation ini kita bisa masuk ke input message, kemudian untuk judulnya misalkan data tidak valid ya, misalkan gitu ya. Kemudian untuk input message-nya atau message yang akan keluarnya nantinya apa? Misalkan untuk penulisan ya, penulisan pada email ya mesti mengikuti misalkan ya bahasanya nggak formal juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, buat contoh saja
eh, contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini misalkan. Ya, kita ketikkan di sini misalkan Raden ya at kemudian Gmail misalkan ya .com ya. Seperti itu. Kemudian untuk error alertnya juga teman-teman bisa gunakan gaya-gayanya misalkan ada model stop, ada warning, ada information ya. Misalkan kalau warning itu ya lemah secara ininya ya. Kalau information itu hanya sebatas pemberitahuan ya. Jadi bersifat positif. Kalau stop itu benar-benar nggak boleh teman-teman ya. Nah, kemudian kita ketikkan oke ya. Jadi di sini akan ada keterangan untuk apa data validasinya. Nah, ini saya salah. Satu lagi itu mestinya saya message-nya dimasukkan juga di sini di error alert-nya. Itu kan nah, data tidak valid. Nah, seperti ini. Kita oke. Nah, maka ketika teman-teman misalkan diarahkan itu kan ada teks ya bahwa pemberitahuan kepada tim kita ataupun karyawan kita misalnya atau teman kerja kita bahwa untuk penulisan pada email mesti mengikuti contoh seperti ini. Nah, itu pun sama ketika kita misalkan salah mengetikkannya, misalkan kita tulis Raden saja, misalkan begini, maka akan ada warning box ya, atau alert board box ya, atau dialog form di mana data tidak valid, kemudian untuk teks yang tadi kita tuliskan untuk penulisan pada email mesti mengikuti contoh seperti yang disebutkan seperti itu. Ya, nanti kita bisa klik try, misalkan kita tambahkan lagi di sini raden@gmail.com misalkan ya. Nah, maka jadi bisa teman-teman. Oke, jadi mungkin untuk pembahasan mengenai data validation atau input dan validasi data ya dengan menggunakan fitur data validation berdasarkan formula cukupkan sekian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama mungkin yang pergi belajar ataupun yang ingin mencoba mengimplementasikannya di pekerjaan masing-masing. Oke, sekian dari saya Kang Riz. Semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga bermanfaat. Jika teman-teman tertarik dengan konten-konten yang saya buat silakan dipertimbangkan untuk mensubscribe ataupun memberikan like serta komentar pada video yang saya buat ini. Saya akhiri videonya bila topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar bagi kita semua.